Keduanya lalu duduk di dua buah dingklik besar yang terletak di belakang Pangeran Pekik. Kau lihat Tejaningrat sekarang dalam keadaan sakit, kata Pangeran Pekik. Iya Pangeran, jawab Pamuksa. Keseimbangan pikirannya terguncang ketika mendengar Kanjeng Sunan menolak permintaannya untuk menikah dengan Roro Hoyi. Kata Pangeran Pekik. Mendengar perkataan Pangeran Pekik, Pamuksa dan Sembodo terkejut. Ternyata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung tidak mengizinkan kalau Roro Hoyi menjadi istri Pangeran Tejaningrat. Meskipun tubuh Pangeran Tejaningrat adalah tubuh yang kuat, tetapi saat ini Pangeran Tejaningrat sedang terguncang jiwa dan raganya sehingga menjadi sakit dan selalu memanggil nama Roro Hoyi. Kata Pamuksa dalam hati. Mengetahui keadaan Pangeran Tejaningrat yang terguncang itu, Pangeran Pekik berkata, "Aku sangat sedih dan merasa sangat prihatin. Kasihan Tejaningrat. Cintanya terhadap Roro Hoyi telah masuk sampai ke tulang sungsum, sehingga akibatnya menjadi seperti ini," kata Pangeran Pekik. Beberapa saat Pamuksa dan Sembodo masih berada di ruangan, dan Pangeran Tejaningrat terdengar beberapa kali menyebut nama Roro Hoyi. Pamuksa dan Sembodo, keadaan pangeran yang sakit harus kalian rahasiakan. Jangan sampai terdengar oleh Kanjeng Sunan, kata Pangeran Pekik. Baik Pangeran, kata keduanya. Malam ini biar aku yang menunggu cucuku di sini, kata Pangeran Pekik. Iya Pangeran, kata Pamuksa. Setelah beberapa saat, malam pun telah tiba. Pamuksa membantu menyalakan lampu di ruangan itu. Pangeran Pekik, kami mohon pamit, kata Pamuksa. Ya, kalau bisa besok pagi kalian datang kemari lagi, kata Pangeran Pekik. Baik Pangeran, kata Pamuksa. Sesaat kemudian, Pamuksa dan Sembodo berjalan keluar dari ruangan Adipati Anom, kembali ke dalam wetan. Di dalam ruangan, Pangeran Tejaningrat yang sakit hanya ditunggu eyangnya Pangeran Pekik. Dan sang pangeran pun dengan mata terpejam masih menyebut nama Putri Sinengker yang berada di dalam Wirorjan. Malam semakin larut. Di luar gelap tiada bulan yang bersinar, seakan-akan ikut prihatin dengan terputusnya cinta Pangeran Tejaningrat secara paksa. Waktu pun berjalan terus hingga hampir fajar menyingsing. Dan semalam suntuk seorang cucu dan eyangnya hampir tidak dapat tidur di bangsal kesatrian. Pangeran Tejaningrat beberapa kali masih menyebut nama Mas Roro, dan keadaan putra mahkota yang seperti itu telah membuat Pangeran Pekik merasa sedih dan prihatin melihat keadaan cucunya yang terputus harapan cintanya. Fajar mulai menyingsing. Semburat warna merah telah terlihat
Di langit Bangwetan, lintang Panjerino telah bersinar semakin cemerlang, dan di salah satu ruangan kesatrian Pangeran Tejaningrat telah tertidur, dan sebelahnya tertidur juga Pangeran Pekik, eyangnya yang menjadi penguasa Surabaya. Langit semakin terang, dan ketika bayang-bayang tubuh manusia yang terkena sinar matahari semakin pendek, di tepi sungai Gajah Wong saat itu terlihat dua orang abdi dalam gamel sedang mencari rumput untuk makan kuda-kuda yang mereka rawat di gedokan. Cepat Sembodo, aku hampir selesai, kata seorang penyabit rumput itu. Ya Kakang Pamuksa, ini juga sudah bekerja cepat, kata Sembodo. Hari ini kita tidak usah latihan olah kanuragan dulu, kata Pamuksa. Sembodo yang mendengar perkataan Sembodo menjadi heran, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah perkataan, "Ya Kakang." Beberapa saat kemudian mereka berdua telah selesai menyabit rumput, dan sekarang keranjang mereka telah penuh dengan rumput. "Kita pulang sekarang," kata Sembodo. "Baik Kakang," kata Sembodo, dan tak lama kemudian mereka berdua telah berjalan beriringan menuju ke keraton. "Setelah ini kau beri makan kuda, aku akan ke kesatrian sebentar Sembodo," kata Pamuksa. "Baik Kakang," jawab Sembodo yang berjalan di belakang Pamuksa. Mereka berdua berjalan terus menuju ke keraton Mataram, dan setelah melewati pintu samping tak lama kemudian mereka berdua sampai di gedokan. "Aku tinggal dulu Sembodo. Jangan lupa kau beri makan kuda itu," kata Pamuksa sambil meletakkan keranjang rumputnya. "Iya Kakang," kata Sembodo. Setelah meletakkan keranjangnya, maka Pamuksa segera berjalan menuju kesatrian untuk menengok adik seperguruannya yang sedang sakit. Langkah Pamuksa telah membawanya sampai di kesatrian, dan dilihatnya Ki Setro sedang duduk di depan ruang Adipati Anom. "Masuklah Pamuksa. Di dalam ada Pangeran Pekik, Ki Tumenggung Wiraraja, dan Ki Usada," kata Ki Setro. "Iya Kakang," kata Pamuksa. Pamuksa segera melangkahkan kakinya memasuki ruangan, dan terlihat Pangeran Tejaningrat sedang duduk di pembaringan sambil makan bubur yang dibawa oleh Ki Usada. Sedangkan di depannya duduk Pangeran Pekik, Tumenggung Wiraraja, dan dukun keraton Ki Usada. "Masuklah Pamuksa. Silahkan duduk bersama kami," kata Pangeran Pekik. Pamuksa segera mengambil sebuah dingklik besar, lalu ia segera duduk di belakang Pangeran Pekik. Sakit Pangeran Tejaningrat belum berkurang. Sambil makan bubur, kadang-kadang Pangeran Tejaningrat masih menyebut nama Rorohoyi. Ternyata Pangeran Tejaningrat masih dalam keadaan terguncang, kata Pamuksa di dalam hatinya. Pangeran Tejaningrat masih meneruskan makanannya. Sorot matanya kelihatan hampir padam.
Dan itu yang telah membuat Pangeran Pekik menjadi cemas. Setelah selesai memakan buburnya, Pangeran Tejaningrat berkata, "Eyang, Pangeran Pekik, saya harus bertemu dengan Rorohoyi." Semua yang hadir terkejut. Mereka tak menyangka kalau Pangeran Tejaningrat meminta bertemu dengan Rorohoyi. Berbahaya, sangat berbahaya kalau Pangeran Tejaningrat bertemu dengan Rorohoyi. Kalau sampai terdengar oleh ayahandanya, ingkang sinuwun bisa murka. Karena Kanjeng Sunan Amangkurat Agung telah melarang hubungan mereka berdua, kata Pamuksa dalam hati. Tak kalah terkejutnya adalah Pangeran Pekik yang mendengar permintaan cucu kesayangannya yang ingin bertemu dengan Rorohoyi. Apakah mungkin Tejaningrat yang masih sakit aku pertemukan dengan Rorohoyi? Kalau Adipati Surabaya itu di dalam hatinya. Cucuku ingin bertemu dengan Rorohoyi. Bagaimana pendapatmu, Ki Usodo? Tanya Pangeran Pekik. Ya Pangeran, memang pertemuan keduanya bisa meringankan, bahkan bisa menyembuhkan sakit yang diderita oleh Pangeran Tejaningrat. Tetapi kata Ki Usodo terhenti. Tetapi kenapa? Tanya Pangeran Pekik. Tetapi bagaimana Pangeran Tejaningrat bisa bertemu dengan Mas Roro kalau keadaan Pangeran saat ini tidak mampu berjalan ke dalam Wirorjan? Kata Ki Usodo. Apakah Tejaningrat bisa ke sana naik kuda atau tandu? Kata Pangeran Pekik. Berbahaya Pangeran, kalau sampai Engkang Sinuwun mendapat laporan dari prajurit Sandi kalau Pangeran Tejaningrat mengunjungi dalam Wirorjan, maka Kanjeng Sunan bisa murka, kata Kitumenggung Wirorjo. Ya memang kita tidak bisa membuat Tejaningrat ke dalam Wirorjan dengan naik sebuah tandu ataupun naik kuda. Nanti semua orang akan tahu dan laporan itu pasti sampai kepada Kanjeng Sunan, kata Adipati Surabaya itu. Betul Pangeran, kata Kitumenggung. Pangeran Pekik dan semua yang hadir sedang berpikir bagaimana bisa mempertemukan Pangeran Tejaningrat dengan Rorohoyi tanpa diketahui oleh Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Tetapi yang hadir di ruangan itu terkejut ketika Pangeran Pekik berkata, apakah sebaiknya Rorohoyi kita bawa masuk ke kesatrian? Berbahaya Pangeran, kata Ki Usodo. Kitumenggung dan Pamuksa hampir bersamaan. Ya sangat berbahaya. Kita telah melanggar dua buah larangan raja, mempertemukan Tejaningrat dengan Rorohoyi serta memasukkan perempuan ke kesatrian, kata Pangeran Pekik. Iya Pangeran, seorang perempuan memang tidak diperkenakan memasuki kesatrian, kata Tumenggung Wirorjo. Kalau Rorohoyi tidak kita masukkan ke kesatrian, lalu bagaimanakah caranya supaya Tejaningrat bisa bertemu dengan Rorohoyi? Tanya Pangeran Pekik. Keempat orang itu berpikir, ternyata mereka tidak bisa menemukan suatu jalan yang tepat dan aman untuk mempertemukan Pangeran Tejaningrat dan Mas Roro. Tidak ada cara lain, Rorohoyi harus dibawa ke kesatrian, kata Pangeran Pekik berlahan. Seakan-akan berkata kepada diri
sendiri ketika tidak ada yang bisa memberi jalan keluar persoalan ini. Keinginan Pangeran Pekik untuk memasukkan Rorohoyi ke kesatrian memang bisa dilakukan, meskipun langkah itu berbahaya sekali. Pangeran, kata Ki Tumenggung, bisa bagaimana cara Ki Tumenggung memasukkan Rorohoyi ke kesatrian? Tanya Pangeran Pekik. Pada waktu malam hari, pada wayah sepi wong, kita bisa memasukkan Mas Roro diantar ke kesatrian dengan pakaian laki-laki. Tetapi sebelum fajar, Mas Roro harus sudah keluar dari kesatrian, diantar pulang ke dalam Wirorjan, kata Ki Tumenggung. Ya, itu adalah jalan yang aman. Rorohoyi harus sudah meninggalkan kesatrian sebelum langit menjadi terang, kata Adipati Surabaya. Ya Pangeran, kalau langit sudah menjadi terang, Rorohoyi akan tertahan di kesatrian. Ia tidak bisa pulang ke dalam Wirorjan, kata Tumenggung Wirorjo. Lalu bagaimana rencana Ki Tumenggung supaya Rorohoyi bisa masuk ke kesatrian? Dalam bertemu dengan cucuku Tejaningrat, kata Pangeran Pekik. Saya menjadi agak ragu-ragu Pangeran, karena semua yang kita lakukan adalah sangat berbahaya, kata Ki Tumenggung. Ya, tetapi apakah kau bisa mengatur prajurit yang bisa kau percaya untuk berjaga di pintu gerbang dan di pintu kesatrian, Ki Tumenggung? Tanya Adipati Surabaya. Ki Tumenggung menarik napas dalam-dalam. Ia menyadari betapa berbahaya usaha untuk memasukkan Rorohoyi ke dalam kesatrian. Yaitu bisa diatur Pangeran, kata Tumenggung Wirorjo. Bagus, besok malam kita masukkan Rorohoyi ke kesatrian. Kau harus menempatkan prajuritmu yang terpercaya untuk berjaga di pintu gerbang dan pintu kesatrian, kata Adipati Surabaya. Ki Usodo dan Pamuksa, kalian berdua telah mendengar rencana ini. Kalian harus merahasiakan hal ini kepada siapapun, kata Pangeran Pekik. Ya Pangeran, jawab Pamuksa dan Ki Usodo hampir bersamaan. Pamuksa menarik napas dalam-dalam. Ia khawatir kalau Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung mengetahui calon selerinya dibawa masuk ke ruangan Pangeran Tejaningrat, maka semua kesalahan akan dilimpahkan kepada Pangeran Pekik dan Tumenggung Wirorjo. Kalau ketahuan Kanjeng Sunan, mereka berdua akan menerima hukuman dari raja yang kejam itu, keluh Pamuksa dalam hati sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Karena teringat adik Raja Mataram, Pangeran Alit yang dibunuh oleh Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Kalau ternyata nanti ada seorang prajurit yang berkhianat, maka Pangeran Pekik akan dihukum oleh Kanjeng Sunan yang kekuasaannya tak terbatas, kata Pamuksa di dalam hatinya. Ki Tumenggung, di pintu mana yang akan kau pasang orang-orangmu? Tanya Pangeran Pekik. Di pintu samping sebelah barat akan saya tempatkan 2 orang prajurit, dan di pintu kesatrian juga 2 orang prajurit, kata Ki Tumenggung. Baik,
Besok pagi akan kita atur lagi rencana pemasukan Rorohoyi ke kesatrian, kata Pangeran Pekik. Siang itu matahari terasa cepat terbenam di Cakrawala Bangkulon, dan pada malam harinya Ki Setro bersedia menemani dan merawat Pangeran Tejaningrat yang sedang sakit di kesatrian. Malam semakin larut, Ki Setro duduk di samping Pangeran Tejaningrat yang sedang tidur nyenyak di pembaringan. Setelah sehari penuh sering memanggil-manggil nama Rorohoyi, sampai sang pangeran sendiri merasa kelelahan. Kehilangan cinta ternyata mampu meluluh latahkan jiwa dan raga Pangeran Tejaningrat sehingga hancur berkeping-keping, kata Ki Setro dalam hati. Pangeran Tejaningrat telah tertidur, aku juga harus tidur. Besok aku masih berjaga di sini lagi, kata Ki Setro. Lalu ia pun berusaha untuk tidur di lantai beralaskan sebuah tikar. Malam itu di dalam Keraton Mataram terasa sepi. Hanya beberapa pohon sawo kecil berdiri membisu di halaman. Tidak banyak orang yang mengetahui kalau saat ini putra mahkota Kanjeng Adipati Anom sedang menderita sakit karena diputus cintanya secara paksa. Suara kentongan yang ditabuh dengan irama Dara Muluk hanya mampu menggetarkan sedikit udara di dalam keraton. Setelah itu keadaan menjadi sepi kembali. Alam yang gelap karena tiada sinar bulan dan semilir angin yang bertiup berlahan menyusup di sela-sela dinding kayu beberapa bangunan di dalam Keraton Mataram, menambah udara dini hari itu menjadi bertambah dingin. Ketika sang surya telah menampakkan dirinya di utub timur dan telah bersiap menyinari bumi Mataram, maka di dalam wetan Pamuksa telah bersiap untuk bekerja sebagai seorang gamel di gedokan. Tetapi pagi ini Pamuksa akan memerlukan datang kesatrian, ikut memikirkan cara untuk mencari jalan mempertemukan Pangeran Tejaningrat dengan Rorohoyi. Sebuah tindakan yang berbahaya yang akan melibatkan Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung yang mempunyai kekuasaan yang besar sekali. Bagaimana kalau raja yang kejam itu mengetahui selirnya berada di ruangan kesatrian hanya berdua dengan Pangeran Tejaningrat, kata Pamuksa dalam hati. Sebuah permainan yang berisiko maut, kata Pamuksa. Pamuksa bergeleng-geleng kepalanya. Ia betul-betul khawatir usul dari Pangeran Pekik untuk mendengarkan Rorohoyi akan mengucapkan keadaan Keraton Mataram. Ketika matahari semakin tinggi, maka Pamuksa yang berangkat menuju gedokan telah berkata, "Sembodo, nanti aku berangkat mencari rumput sendiri atau bersama." "Ya Kakang," jawab Sembodo. Ketika matahari sudah agak tinggi, maka Pamuksa mendekati seorang gamel lainnya, Kidipa. Lalu ia pun berkata, "Kidipa, hari ini aku dipanggil Pangeran Tejaningrat. Tolong
tugasku untuk mencari rumput, Ki Dipa yang mengerjakan. Besok tugasmu mencari rumput, nanti biar aku yang mengerjakan. Baik Pamuksa, kata Ki Dipa. Sesaat kemudian Pamuksa melangkah meninggalkan gedukan, berjalan menuju kesatrian. Kedua prajurit penjaga pintu kesatrian hanya tersenyum ketika melihat Pamuksa berjalan mendekati pintu kesatrian. Aku akan ke ruangan Pangeran Tejaningrat, kata Pamuksa. Ya, kata salah seorang prajurit itu. Pamuksa terus melangkah dan sampailah ia di depan ruangan yang dijaga oleh Ki Setro. Siapa saja yang berada di dalam ruangan Ki Setro? Tanya Pamuksa. Hanya Pangeran Tejaningrat bersama Ki Usodo, jawab Ki Setro.